Jagung merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting selain gandum dan padi. Sebagai sumber karbohidrat utama di kalangan petani di Aceh, jagung juga menjadi alternatif sumber pangan penduduk. Beberapa daerah di Indonesia, misalnya di Madura dan Nusa Tenggara, juga menggunakan jagung sebagai pangan pokok. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak atau hijauan maupun tongkolnya. Diambil minyaknya, dari biji dibuat tepung, dari biji dikenal dengan istilah tepung jagung atau maizena, dan bahan baku industri atau dari tepung biji dan tepung tongkolnya. Tongkol jagung kaya akan pentosa yang dipakai sebagai bahan baku pembuatan furtural. Jagung yang telah direkayasa genetika juga sekarang ditanam sebagai penghasil bahan farmasi. Jagung sebagai sumber karbohidrat memegang peranan penting sebagai bahan pangan di Aceh. Jagung juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri dan makanan ternak yang tingkat kebutuhannya sangat besar. Penggunaan jagung sebagai bahan pakan untuk peternakan ayam menunjukkan lonjakan permintaan jagung setiap tahun. Jagung merupakan sumber karbohidrat setelah beras. Jagung mengandung zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti zat gula, kalium, asam jagung, dan minyak lemak. Jagung dapat langsung dimakan begitu saja setelah direbus, digoreng, atau dibakar. Jagung selain sebagai bahan pangan, juga dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Minyak goreng dari bahan jagung yang sudah tua memiliki keistimewaan, yaitu minyak yang dihasilkan tidak mengandung kolesterol, yaitu zat yang dapat menaikkan tekanan darah seseorang. Jagung yang sudah tua dan betul-betul kering dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan tepung maizena yang dapat diolah untuk membuat berbagai makanan. Jagung dapat pula dipakai sebagai bahan makanan ternak, bahan baku industri makanan yang permintaannya cukup besar. Jagung mempunyai manfaat yang bermacam-macam sesuai kondisinya. Jagung muda dapat dimanfaatkan sebagai makanan dalam bentuk sayur. Di samping itu, daun, tongkol, dan rambut jagung yang masih muda dapat dipergunakan sebagai bahan obat. Lahan dibersihkan dari sisa tanaman sebelumnya. Sisa tanaman yang cukup banyak dibakar, abunya dikembalikan ke dalam tanah. Kemudian dicangkul
dan diolah dengan bajak. Tanah yang akan ditanami dicangkul sedalam 15 sampai 20 cm. Kemudian diratakan. Setiap 3 meter dibuat saluran drainase sepanjang barisan tanaman. Lebar saluran 25 sampai 30 cm, kedalaman 20 cm. Saluran ini dibuat terutama pada tanah yang drainasenya jelek. Di daerah dengan pH kurang dari 5, tanah dikapur atau dosis 300 kg per hektar. Dengan cara menyebar kapur merata pada barisan tanaman tambah 1 bulan sebelum tanam. Sebelum tanam sebaiknya lahan disebari glio yang sudah dicampur dengan pupuk kandang matang untuk mencegah penyakit layu pada tanaman jagung. Jagung yang ditanam di lahan kering, lahan persawahan, maupun di lahan pasang surut dapat menggunakan varietas unggul bersari bebas atau varietas unggul hibrida. Beberapa varietas bersari bebas yang dapat dipakai adalah Rama, Wisanggeni, Bisma, Wiyasa, Arjuna, dan Kalingga. Sementara varietas hibrida yang dianjurkan seperti Pioneer 3, Pioneer 4, Pioneer 5, BC1, dan BC2. Benih sebaiknya bermutu tinggi baik genetik, fisik, dan fisiologi. Daya tumbuh benih lebih dari 90%. Kebutuhan benih tambah 20 sampai 30 kg per hektar. Sebelum benih ditanam, sebaiknya direndam dalam pok nasa atau dosis 2 sampai 4 cc per liter air semalam. Curah hujan ideal sekitar 85 sampai 200 mm per bulan dan harus merata. Pada fase pembuangan dan pengisian biji perlu mendapatkan cukup air. Sebaiknya ditanam awal musim hujan atau menjelang musim kemarau. Jagung tidak memerlukan persyaratan tanah khusus, namun tanah yang gembur, subur, dan kaya humus akan berproduksi optimal. pH tanah antara 5,6 sampai 7,5. Aerasi dan ketersediaan air baik, kemiringan tanah kurang dari 8%. Daerah dengan tingkat kemiringan lebih dari 8%. Sebaiknya dilakukan pembentukan teras dahulu. Ketinggian antara 1000 sampai 1800 meter DPL dengan ketinggian optimum antara 50 sampai 600 mdpl. Jagung yang ditanam di lahan persawahan perlu dilakukan pengolahan lahan. Penanaman di lahan irigasi
dilakukan saat musim kemarau dengan sistem tugal atau persemaian apabila kondisi tanah berdrainase jelek. Benih jagung ditanam tiap satu lubang satu benih, umumnya dengan bedengan lebar 1 meter berisi 2 baris tanaman. Lubang tanam ditugal kedalaman 3-5 cm dan tiap lubang hanya diisi 1 butir benih. Setelah benih ditanam, dilakukan penyiraman secukupnya, kecuali bila tanah telah lembab. Tujuannya menjaga agar tanaman tidak layu. Pemupukan tanaman di lahan persawahan tidak jauh berbeda dengan pemupukan di lahan kering. Penanaman jagung di lahan persawahan tergantung dari jaringan irigasi di lokasi penanaman. Akan lebih baik pupuk dasar menggunakan Supernasa dosis lebih kurang 1 botol per 1000 meter kubik dengan cara 1 botol Supernasa diencerkan dalam 3 liter air atau jadi larutan induk. Kemudian setiap 50 liter air diberi 200 cc larutan induk tadi untuk menyiram bedengan. Jika pengendalian hama penyakit dengan menggunakan pestisida alami belum mengatasi, dapat dipergunakan pestisida kimia yang dianjurkan. Agar penyemprotan pestisida kimia lebih merata dan tidak mudah hilang oleh air hujan, tambahkan perekat perata aero 810, dosis tambah 5 ml. Penyiangan dilakukan apabila pertumbuhan gulma dirasa mengganggu. Pembumbunan dilakukan setelah penyiangan kedua. Tanah di sebelah kanan dan kiri barisan tanaman diuruk dengan cangkul, kemudian ditimbun di barisan tanaman.
Dengan cara ini akan terbentuk guldan yang memanjang. Namun menjelang tanaman berbunga, air yang diperlukan lebih besar sehingga perlu dialirkan air pada parit-parit di antara bumbunan tanaman jagung. Jarak tanam jagung disesuaikan dengan umur panennya. Semakin panjang umurnya, jarak tanam semakin lebar. Jagung berumur panen lebih 100 hari sejak penanaman. Jarak tanamnya 40 kali 100 cm atau 2 tanaman per lubang. Masa panen. Umur panen lebih 86 sampai 96 hari setelah tanam. Jagung untuk sayur atau jagung muda, baby corn, dipanen sebelum bijinya terisi penuh. Diameter tongkol 1 sampai 2 cm. Jagung rebus, jagung bakar, dipanen ketika matang susu, dan jagung untuk beras jagung, pakan ternak, benih, tepung, dan lain-lain dipanen jika sudah matang fisiologis. Putar tongkol berikut ke lobotnya, patahkan tangkai buah jagung. Jagung dipanen berdasarkan kebutuhannya. Untuk mendapatkan hasil panen yang optimal, maka pemanenan harus dilakukan tepat waktu. Jagung dapat dipanen pada tingkat kemasakan yang berbeda. Apabila dipetik terlalu muda, akan menghasilkan jagung yang memiliki kualitas dan daya simpan yang rendah. Sementara jagung yang dipanen terlalu tua akan menghasilkan jagung berkualitas rendah. Jagung hasil panen apabila akan disimpan, terlebih dahulu dilakukan sortasi untuk memisahkan tongkol yang besar dan yang kecil, yang dilanjutkan dengan pemipilan. Pemipilan bertujuan melepaskan biji dari tongkol, memisahkan kotoran, menghindarkan kerusakan, dan memudahkan pengangkutan.
Setelah dipipil, butiran-butiran jagung dikeringkan. Pengeringan jagung dengan sinar matahari atau lebih 7-8 hari hingga kadar air lebih 9% sampai 8% atau dengan mesin pengering. Setelah kering, dipipil dengan tangan atau alat pemipil jagung. Biji-biji jagung dipisahkan dari kotoran apa saja yang tidak dikehendaki atau sisa-sisa tongkol, biji kecil, biji pecah, biji hampa, dan lain-lain. Jagung dimasukkan plastik kedap udara rapat dan disimpan di dalam gudang yang kering dengan alas papan.